Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Menteri Ketenagakerjaan menerima sejumlah pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh untuk berdialog terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan soal kapan jaminan hari tua boleh diambil yang ramai diperbincangkan. Kami telah bergabung dengan staf sus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari untuk membahas pertemuan ini. Mbak Dita, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Mbak Dita, apa hasil pertemuan Menaker dengan serikat buruh ini? Iya, terima kasih. Jadi memasuki hari kedua gelombang demonstrasi ke kantor Kemnaker, situasi sekarang ini menjadi lebih kondusif karena Bu Menteri telah menerima langsung 3 serikat pekerja besar yang ingin berdialog langsung berhadapan-hadapan dengan Ibu Menteri. Dan yang terakhir tadi kita kedatangan serikat pekerja logam elektronik dan mesin dari Banten, Jawa Barat, dan DKI. Jadi dalam 2 hari ini, Mas, kita melihat ada 3 serikat buruh besar yang datang dan ada 3 sikap yang cukup berbeda. Sehingga ini menunjukkan bahwa teman-teman serikat pekerja juga memang tidak sepenuhnya tunggal dalam menyikapi Permen 2 2022 ini. Jadi serikat pekerja pertama yang diterima Bu Menteri kemarin itu secara tegas menyatakan bahwa Permen 2 2022 ini sah secara yuridis. Tidak ada yang keliru secara aturan dan regulasi. Namun minta agar pelaksanaannya ditunda. Dan Bu Menteri sudah menyatakan bahwa memang pelaksanaannya bulan Mei. Lalu serikat pekerja kedua yang hadir demonstrasi ke kantor kami kemarin dari KSPI tegas menyatakan menolak. Dan pemerintah saat itu menyampaikan bahwa kami masih dalam posisi yang sama, yaitu akan tetap menjalankan permen ini sesuai amanat undang-undang. Dan yang terakhir yang datang tadi siang itu menyatakan ada beberapa hal yang menarik disampaikan teman-teman itu. Ternyata memang banyak sekali disinformasi dan misinformasi yang nggak nyampe ke akar rumput. Di antaranya mereka banyak juga yang baru tahu bahwa ada uang tunai dalam JKP, dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Teman-teman banyak yang mengira bahwa JKP itu hanya akses pada pelatihan dan vokasi. Jadi baru tahu bahwa JKP itu ada uang tunai. Nah, begitu mereka tahu bahwa JKP ini ada uang tunai, teman-teman serikat pekerja mengatakan bahwa kita akan ikut serta mengawal pelaksanaan JKP agar betul-betul memberikan manfaat maksimal pada pekerja. Jadi 3 serikat pekerja, 3 posisi yang tidak sama. Baik, Mbak Dita, apakah ada perubahan kebijakan yang mungkin akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pasca pertemuan ini? Belum, jadi sikap pemerintah masih sama. Tapi mungkin kita perlu introspeksi ya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi setelah begitu banyaknya gelombang protes dan demonstrasi, ternyata memang message kita ini belum sampai ke akar rumput. Hanya mungkin sampai di pimpinan elit-elit serikat pekerja yang belum tentu mendeliver message itu dengan baik, benar, dan akurat ke teman-teman di bawah. Jadi sepotong-sepotong yang ditangkap sehingga marah karena merasa haknya diambil alih oleh pemerintah. Jadi ini introspeksi juga kita untuk bisa lebih kencang lagi menyosialisasikan supaya situasi tambah kondusif dan teman-teman serikat pekerja tidak marah. Baik, Mbak Dita, setelah kemudian menyampaikan informasi yang lebih utuh dan lengkap mengenai JKP ini, apakah kemudian artinya bahwa buruh ini bisa menerima JKP ini? Iya, jadi sebetulnya kita juga menerima beberapa persetujuan ya atau dukungan terhadap Permenaker 2 ini dari teman-teman serikat pekerja transportasi dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Nasional. Nah, kami optimis kalau ini betul-betul kita dialogkan terus, maka situasi akan menjadi lebih kondusif. Bahwa ada tetap teman-teman SP yang menolak itu pasti, tidak mungkin 100% utuh diterima. Ya, tapi paling tidak mayoritas kami optimis suasana akan lebih kondusif dan mayoritas teman-teman SP akan pada akhirnya bisa memahaminya. Baik, konfirmasi lagi Mbak Dita, apakah berarti Permenaker ini akan tetap berlaku pada bulan Mei nanti? Sejauh ini ya, dan JKP tetap akan kita launching 22 Februari 2022. Baik, strategi ke depan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap
supaya kemudian tidak diterima sepotong-sepotong seperti Mbak Dita tadi, apa yang akan dilakukan Mbak Dita? Ya, kita akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap momen sosialisasi karena kan ada kekhawatiran teman-teman dana JHT-nya nanti hilang kalau baru diambil usia 56. Kita ingin BPJS juga membantu kita bersama-sama tandem menjelaskan investasi JHT-nya seperti apa, anggaran pengembangannya seperti apa, simulasi-simulasi gaji 4 juta, 7 juta, 10 juta, disimpan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dapatnya berapa. Nah itu kita ingin BPJS bersama-sama dengan kami menjelaskan itu supaya pekerja nggak khawatir uangnya nggak bakal hilang atau dipakai untuk kepentingan yang bukan kepentingan mereka. Baik, Mbak Dita, jumlah tunai yang bisa diambil dari JKP ini apakah setinggi dari JHT? Gini, jadi rata-rata kita dapat data dari BPJS Jamsostek bahwa angka JHT yang diambil itu 66% di bawah 10 juta. Rata-rata 2 juta, 3 juta sampai 7,5 juta. Jadi jumlahnya cukup kecil ya JHT yang ditarik teman-teman. Sementara JKP itu bisa berkisar 7,5 sampai 10 juta selama 6 bulan. Artinya cash yang diterima dari JKP relatif lebih besar daripada cash yang ditarik teman-teman dari JHT. Jadi kita merasa ini harus kita sampaikan supaya teman-teman tidak merasa dirugikan. Baik, Mbak Dita, terima kasih telah bergabung bersama kami di Headline News. Selamat malam, Mbak Dita. Nah,